Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat? Kekuatan Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan proses PBN pada pagi ini berjalan dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ananda Hadir, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih kepada Ananda Hadir yang telah memberi doanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kepada Anda Ria, silakan dipimpin lagunya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih kepada Ananda Ria yang telah memimpin lagu wajib nasionalnya. Baik, untuk kehadiran pada hari ini, Bapak absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Aris. Siapa lagi? Sulaiman. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Hari ini semua sehat kan? Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang bahwasanya kesehatan itu perlu kita syukuri, agar nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semakin ditambah dan ditambah. Kita masuk ke
mandiri kita. Judul kita pada hari ini bisa diperhatikan pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nanti ada beberapa tujuan pelajaran yang kita bahas hari ini dan sampai nanti di asesmennya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ada beberapa poin. Yang pertama sekali, peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, sejarah perubahan jenis konstitusi, perubahan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembahasan ini mari sama-sama kita perhatikan video atau slide untuk menambah wawasan kita. Mari sama-sama kita tonton bersama atau saksikan secara bersama-sama. Kalian tentunya pernah dengar kata konstitusi, apalagi mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum atau politik di tingkatan universitas. Kata konstitusi mungkin kita jumpai pas kita baca koran, nonton TV atau main HP. Tapi kalian tahu gak sih apa itu konstitusi? Secara sederhana, pertanyaan apa itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan lembaga-lembaga itu. Banyak ahli hukum juga membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga ahli hukum yang mengatakan bahwa konstitusi mencakup keseluruhan hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen tertulis mengenai hukum dasar suatu negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1787 di Amerika Serikat. Pengertian dalam arti sempit inilah yang sering digunakan oleh orang saat mengucapkan kata konstitusi. Gagasan konstitusionalisme sudah dipelopori oleh manusia sejak zaman dulu lewat kata politeia dalam bahasa Yunani dan constitutio dalam bahasa Latin. Tapi kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian konstitusi di zaman kita. Kata konstitutio misalnya
digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut tindakan legislasi oleh kaisar atau untuk melaksanakan perintah kaisar. Walaupun ada perbedaan, semua konstitusi tetap menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri memang perlu diatur dan dibatasi. Berlakunya konstitusi tergantung pada konsep kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Negara dengan paham kedaulatan rakyat menjadikan rakyat sebagai sumber berlakunya konstitusi. Sebaliknya, dalam paham kedaulatan raja, rajalah yang menjadi sumber berlakunya konstitusi. Inilah yang disebut constituent power. Sedangkan isi atau materi konstitusi disebut constituent act. Tapi karena paham konstitusionalisme modern bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut, maka mutlaknya kekuasaan raja atau penguasa merupakan lawan dari gagasan konstitusionalisme modern. Unsur atau isi konstitusi biasanya memuat aturan-aturan pokok tentang hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, kedaulatan dan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, tugas lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Oke, sekian pembahasan singkat tentang konstitusi. Kalau ada kritik dan saran, silakan drop di kolom komentar. Dan terima kasih. Baiklah Bapak sekalian, hari ini atau pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Kemarin atau kita buat kelompoknya menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah itu kita akan presentasikan hasil kelompok tersebut, dan setelah itu nanti kita mengerjakan asesmen atau penilaian kepada anak bapak sekalian agar dibentuk kelompoknya dan dikerjakan modul yang ada sesuai dengan LKPD, dibuat nama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ya, di lembar apa tadi? Yang lainnya itu silakan kerjasama. Boleh satu orang menulis, yang lainnya itu boleh membacakan. Dibuat nama kelompoknya. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Baik. Sistem penilaian Bapak ada 3. Yang pertama sekali pengetahuan, kemudian kerjasamanya, itu yang Bapak nilai. Jadi anak Bapak sekalian harus kerjasama, yang menulis. Kemudian yang 4-nya itu boleh memberikan saran dan masukan terkait dengan LKPD yang kita kerjakan pagi ini. Ada soalnya Pak? Ya.
3 soalnya. Si Lili sudah paham tugasnya. Itu jawaban semua ada di situ ya. Tinggal kamu baca dan kamu pahami. Kemudian setelah itu nanti kita akan presentasi di depan untuk mewakili kelompoknya. Silakan dibaca dulu ya. Dibaca, dipahami terkait dengan pertanyaannya. Itu ada 3 soal. Ya, jawab. Ini yang dipresentasikan di depan. Jadi nanti ini jawabannya kan ada tadi 2 lembar jawaban. Nanti di asesmen terakhir ada nanti ya. Dibuat nama kelompoknya. Kelompok 1 Yani, kelompok 2 si Dia, 3 si Lili, kemudian 4 si Kiplan. Jadi 4 kelompok. Nanti kita presentasikan satu ke depan untuk mewakili kelompok. Boleh juga nanti secara seksama. Ya. Mana soal? Soalnya di iya. Iya. Dia benar semua.
Satu pasal satu ayat. Sendiri. Oh, mana tahu. Ada pasal ayat seperti kekendaraan. Mana? Kita pendapat atas pasal. Pendapat kamu sendiri. Pertanyaan. Ini macam pendapat. Iya. Jadi soal nomor 1 dan 2 itu kalian simpulkan. Ketika nomor 3 itu pendapat nanti. Pendapat tentang Berikan pendapat untuk sponsor yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari dialog 1 dan 2. Apa kira-kira yang dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kalian rasakan? Iya. Kira-kira yang kalian baca ini dari modul ini, ada nggak yang kalian rasakan yang sudah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini kan terkait dengan ayat, dengan pasal. Allah saya seperti itu. Dibaca dulu semua ya, nampaknya. di ayat itu. Di ayat itu. Yang soal nomor 3 ya, itu soal nomor 3 itu yang bisa kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Artinya setelah kalian baca modul ini dari LKPD ini, apa yang kalian rasakan terkait dengan undang-undang ini? Paham maksudnya? Iya. Misalnya kalian pernah mengikuti gotong royong, kemudian kalian pernah mengikuti atau membantu seseorang yang mungkin keyakinannya berbeda, ada di sini. Kemudian ada juga di situ baca di pasal 34 itu tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar ini. Kira-kira dari ayat itu ada nggak kalian rasakan atau mungkin kalian dapat bantuan pemerintah seperti jaminan kesehatan,
kemudian seperti beasiswa PIP, iya, termasuk bantuan logistiknya. Bulog itu kan singkatan. Bulog itu apa singkatan Bulog? Badan Urusan Logistik. Itu kan termasuk bantuan sosial. Iya. Yang nomor 3 itu harus kalian cermati. Itu yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian pernah menolong seseorang, kemudian kalian pernah menerima bantuan pemerintah. Itu kan bentuk perhatian pemerintah. Jadi kalau misalnya kalian itu 5, berarti bervariasi ya. Ada mungkin di antara kalian yang 5 orang itu ada yang mendapatkan PIP. Kemudian ada mungkin kalian juga mendapatkan bantuan sosial seperti bansos. Itu kalian tuliskan di situ. Kalau misalnya masing-masing kalian mendapatkan, berarti kalau 5 dia satu kelompok berarti 5. Kalau dia 4, 4. Paham maksudnya? Ya. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Si Erik apa kira-kira yang nomor 3 ini? Bansos ya? Iya, nomor 3 dibuat di situ terkait dengan perhatian pemerintah. Buat di situ ya, buat di situ. Buat 1, 2, 3. Kalau memang dia masing-masing kalian itu ada 2 bentuk bantuan, itu dibuat 2. Berarti kalau masing-masing 2 kali 4 berarti 8. Berarti ada 8. Si Lili kelompok 3 sudah paham kira-kira terkait dengan jawaban yang bertiga itu. Kalau mengenai dengan undang-undang dasar ini, kalau contoh sehari-hari itu kan banyak ya. Salah satunya gotong royong, kemudian membantu seseorang, dan berikan pulpen sama temannya, itu termasuk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah itu banyak contohnya, apalagi di masyarakat. Di masyarakat itu bocor aja. Kalau misalnya di sekolah bocor bantuan kalian antar ke sekolah 4 itu namanya kehidupan sehari-hari. Kalau di masyarakat itu banyak membantu seseorang, kemudian ya pokoknya yang sifatnya sosial lah. Tahu sosial kan? Di masyarakat. Yang nomor 2 sudah. Yang dalam kehidupan sehari-hari. Mana tadi yang nomor 2?
soalnya. Tiga diminta Pak. Oh ya. Kemudian yang tiga itu ya yang pernah kalian lakukan di masyarakat, di sosial, di sekolah. Di sekolah itu misalnya kalian pinjamkan pulpen dengan teman, itu namanya ya, lebih masalah. Kalau di masyarakat itu banyak, itu lebih luas lagi. Sosial menjalin yang sifatnya sosial ya, membantu. Sosial itu ada dua, di sekolah dan di masyarakat. Kalau kalian ambil pulpen temannya, itu namanya bukan sosial, itu namanya menjolimi. Itu yang sifatnya sosial itu menolong ya. Iya, termasuk itu gotong royong di sekolah atau mengutip sampah misalnya. Iya. Ya. Salat berjamaah. Iya. Nomor 3 tadi belum paham. Oh, nomor 3 itu yang sifatnya sosial. Misalnya si Erik pernah memberikan pinjaman sama temannya, berupa uang atau mungkin pulpennya, itu termasuk sosial. Ada yang belum paham yang soal nomor 3 atau pengembangan dari soal nomor 2 itu kan ada hubungannya dengan soal nomor 3. Saya Pak, nomor 3 Pak. Nggak paham. Coba dibaca lagi soal. Berikan pendapat atas pasal dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk bagaimana implementasinya. Ya. Implementasinya apa? Implementasi itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian terapkan? Apa yang perlu kalian lakukan? Ini ibaratnya macam prinsip bisa. Prinsip gitu. Ya, kalau prinsip itu kan masing-masing kita kan punya prinsip. Kalau ini kan jiwa sosialnya. Prinsip sosial. Ya. Kalau misalnya si Radit pernah memberikan pinjaman sama temannya, itu termasuk sosial. Jadi termasuk juga. Iya, iya. Kalau sosial itu kan banyak. Iya, termasuk. Jangan memberikan meminjamkan itu termasuk. Iya. Iya. Itu kan bentuk sosial meminjamkan itu.
Nggak ada. Saya minjam ini mas. Simpan gelap. Saya pinjaman. Atau yang meminjam? Ya sama. Sama. Iya. Pak, berarti disimpulkan dia nanti Pak. Mereka kan ada di pagi. Iya. Jadi bisa tuh kan. Ya, kalian simpulkan nanti dari soal nomor 1 sampai 3 itu kalian simpulkan apa yang bisa kalian rasakan dan terapkan. Nanti setelah dibacakan nanti hasilnya itu nanti bisa disimpulkan. Kelompok 2 dapat menyimpulkan bahwa dari soal nomor 1 sampai 3 misalnya ada 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia membutuhkan pertolongan orang lain, itu yang kesimpulan. Ya seperti itu. Nanti itu lagi. Iya. Berjalan. Maka kita hidup itu berdampingan. Bersedekah kepada Tidak seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri-sendiri. Dan bantuan orang lain itu kesimpulan. ini umumnya. Iya, iya. Dan kesimpulan itu tidak boleh sama ya. Masing-masing kelompok. Soal itu masuk ya. Hah? Jamaah itu masuk. Salat berjamaah itu dia sudah menyangkut masalah agama, ya, bukan sosial. Bersedekah itu sosial, iya, iya. Itu kan sholat itu kan termasuk syariat, iya. Kalau misalnya kita Islami, salat berjamaah, karena memang agama itu sila pertama itu tak boleh dipaksakan memang. Makanya kita negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang dah siap? Kesimpulannya Uang teman-teman. Juga tidak pinjam. meminjam. Jadi yang meminjam Termasuk kalau kita ini pinjam. supaya lebih puas dia berhenti. Pinjam Iya. Sudah siap. Kesimpulannya itu dari jawaban 1 sampai 3 itu kalian simpulkan. Iya. Jadikan satu. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kesimpulannya. Iya. Iya, disimpulkan. Kalau misalnya dibuat satu kesimpulan harus mengenal ya. Kalau jawaban 1, 2, dan 3 boleh satu kesimpulan. Tapi kalau misalnya dia tidak mengenal salah satu dari 3 itu, boleh buat 2 kesimpulan.
Coba dibaca dulu jawaban soal nomor 1. Nanti ini bersih semua tuh. Satu nggak boleh masih kami Ya, soal nomor 2, jawaban nomor 2. Ya. Kira-kira jawaban nomor 2 itu apa bisa kita simpulkan ini? Itu kesehatan itu kan hak warga negara. Yang penting dari jawaban 1 sampai yang 3 ada kesimpulan. Enggak harus dia kesimpulan jawaban 1 itu 1. Yang penting 1, 2, 3. Iya. Ya. Ini ya. Pak, 1 dengan 2, 1, 2, 3, 1, 3 semuanya. Kemudian buat kesimpulan. Jawaban 1, 2, dan 3 sudah disebutkan. Boleh di bawah. Iya. Buat di bawahnya kesimpulan. Boleh. Iya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban 1 sampai 3? Bisa disimpulkan.
Enggak, nanti juga perlu itu di asesmen nanti 18 buat ambil 20. Kita Ini boleh Pak. Ini iya. Boleh dibuat satu kesimpulan, boleh dua, boleh tiga. ya bagaimana? Iya. Ada Pak. Berapa satu dah? Udah. Di Baik, mari sama-sama kita masyarakat. perhatikan secara saksama presentasi dari kelompok 1. Tadi. Silakan kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Satu orang yang wakil ya. Siapa presentasikan? Dia nih. Ya. Pertanyaan juga. Di depan ya. Salah satu hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengenai sistematika sebelum amandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh 37 pasal, 16 bab 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Di nomor 2, pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nomor 3, pendapat kami atas pasal dan ayat adalah seperti membantu teman yang berbeda keyakinan. 2, menolong teman pada saat kesusahan. 3, bergotong royong bersama guru dalam lingkungan sekolah. Kesimpulannya, untuk menjaga undang-undang dasar dan mencerminkan bagi kehidupan sehari-hari dan jadi watak bagi kehidupan masyarakat. Ya, kasih aplaus sama teman kita. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan. Jawaban nomor 1, salah satu hasil perubahan terhadap UUD NKRI tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya sebelum amandemen. Sistematika UUD NKRI tahun 1945 terdiri atas aturan tambahan setelah amandemen. Sistematika UUD NKRI tahun 1945 menjadi pembukaan. Tentang alinea keempat, bayangan tubuh, batang tubuh 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif amandemen UUD NKRI tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR
diubah menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Nomor 2, pasal 28 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nomor 3, pasal dan ayat yang pernah terkait dalam kehidupan kami sehari-hari. 1, ikut bergotong royong di sekolah. 2, ikut mengumpulkan uang di sekolah yang disumbangkan kepada orang yang kurang mampu. 3, pernah membagikan makanan sayur rahmat. Kesimpulannya, kesimpulan kami, kita sebagai manusia harus membantu sesama, dan kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sosialisasi sesama manusia. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sistematika, sebelum amandemen, sistematika UUD dari tahun 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh, 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pembukaan tetap 4 alinea batang tubuh, 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dari perubahan kualitatif amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh PRN diubah menjadi dilaksanakan. Menurut undang-undang, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki Presiden yang semua memiliki kekuasaan besar. Mengubah prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dengan cara ciptaan negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demikian dan demokratis. Sebutkan minimal 3 pasal dan ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari. Bergotong royong, membantu seseorang yang mengalami kesulitan, mengutip sampah, menjenguk teman sekolah ketika sakit, menghias kelas, mengucapkan pulpen ke teman ketika dia tidak punya pulpen. Berikan pendapat atas pasal yang dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk bagaimana implementasinya. Mengucapkan uang kepada teman, bersedekah, minjam barang ronda tetangga, kegiatan ronda, menjenguk tetangga. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kita harus menaati aturan di negara kita, dan kita harus bisa bersosial di lingkungan masyarakat dan di sekolah dengan mengikuti aturan kegiatan dan dalam bersosial. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Radif yang telah bersedia
mempresentasikan hasil karyanya. Untuk kelompok 4 silakan dipresentasikan. Mengenai sistematikanya, sebelum amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan Batang Tubuh 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pembukaan kitab 4 alinea, Batang Tubuh 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 2 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan bukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 3, meminjam ke teman yang membawa pulpen. Terus membantu mengisikan ruangan kelas, menjenguk teman yang sedang sakit. Simpul dari kelompok kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan kehidupan sehari-hari kita itu sudah tercantum di dalam pasal dan ayat Undang-Undang Dasar. Kasih aplaus sama teman kita. Baik, terima kasih kepada anak-anak bapak semua yang mempresentasikan hasil karyanya mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ada post test untuk mengukur kemampuan masing-masing kamu atau asesmen penilaian. Jadi di layar ini ada soal, kamu kerjakan masing-masing. Ini bukan kelompok ya. Dibuat namanya. Ini apa? Ya, masing-masing. Mana? Dibuat namanya. Pulpen sini guys. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan kamu terkait dengan modul yang kamu baca. Jadi masing-masing lembar jawab nanti akan dikumpul. Kemudian yang hasil kelompoknya mana? Yang hasil kelompok ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Mana kelompok 2? Ya, dia orang tadi. Kelompok 3 ini ya? Sudah semua ini? Kelompok 3 Kelompok 4 coba Radit bantu bapak dulu ditempelin dulu. Oke, ini Soalnya mana Pak? soalnya. Yang lain mana?
Hah? Apa slide-nya nanti kita ambil dokumentasi. Soalnya yang udah. Jawabannya sih ya Pak. Iya. Langsung jawabannya. Iya, langsung jawabannya. Soalnya Nggak usah ditulis. Pak, soalnya kurang jelas Pak. Hah? Nggak nampak. Oh, nggak nampak? Kurang dekat. Kecil. Jelas ya? Jelas Pak. Ini asesmennya individu ya. Kamu baca modul yang ada. Langsung ke jawaban, ke ditulis soalnya lagi karena waktu kita sudah tinggal sedikit ya. Ya, langsung di kertas yang berbagikan.
Aku ini enggak. Oke, nomor 2 menjadi salah. Nah, ini apa? Jawaban anda ini
Coba, kayak ukuran lain, Pak. Itu enggak? Ya. Yang nomor 2. Itu yang nomor 2 itu ada di modul itu. Kemudian yang nomor 3 itu sesuai dengan logika kalian. Iya. Nomor 3.
implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dari pasal itu. Apa implementasi? Penerapan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pandangan ideal. Ideal itu apa itu ideal? Hah? Apa itu ideal? Ideal itu ide, pandangan yang sesuai dengan pandangan kalian. Implementasi itu penerapan. Apa kira-kira yang bisa kalian terapkan? Terkait dengan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Boleh kalian jawab tadi? Yang nomor 3 itu. Apa tadi misalnya? Gotong royong. Itu kan dari implementasi. Kemudian menghormati perbedaan agama. Itu kan penerapan. Ada yang belum jelas yang soal nomor 3 mengenai dengan penerapan dari Undang-Undang Dasar itu? Iya. Kelompok udah siap semua? Baik, asesmen sudah kita kerjakan dan Bapak harap ada di antara teman kita yang menyimpulkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari hasil kelompok tadi, kemudian di asesmen individu, ada yang bisa simpulkan? Iya, silakan Nadia. Yang ini Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi adalah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah
berdirinya suatu negara. Konstitusi terdiri dua macam jenis konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis aturan di sekolah, contoh pengawasan masa depannya. Contoh yang tidak tertulis adalah seperti membentangkan karpet merah kepada presiden. 2. Adanya panti asuhan bagi anak-anak gelandangan. Adanya sekolah gratis dari pemerintah, memberi walaupun sedikit kepada yang kurang mampu, saling menolong saat ada kawan yang kesulitan, bergotong royong mau di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. 3. Harus satu pemikiran dalam bersosial, saling membantu, bekerjasama dan kompak dalam melakukan kegiatan di rumah, di sekolah maupun mau dimanapun itu. Contohnya bergotong royong yang semua harus bekerjasama dan saling membantu dan mengikuti aturan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abrus. Terima kasih kepada Ananda Radit yang telah menyimpulkan proses pembelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disimpulkan tadi mendapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita baca hari ini mendapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, baik hari ini dan di masa-masa akan datang. Kepada Ananda Radit, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Wa